Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, saudara seiman semua, seagama, sebangsa dan setanah air. Kita video kali ini akan melanjutkan kitab Bulughul Maram, hadis ahkam. Kemarin kita sudah membaca hadis ke-1, kedua dan ketiga. Kita lanjut pada hadis yang keempat. Ya. Qala al-muhaddits rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar nama itu adalah Ibnu Umar bin Khattab. Ini putranya Umar bin Khattab ini. Aslama Abdullah shaghiran di Makkah. Abdullah ini masuk Islam sejak kecil di Makkah. Wa awwalu musyahidihi al-Khandaq wa Ammar. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau wafat di Mekah tahun 73 Hijriah. Diwafatkan di Mekah, yaitu di Zitawa, di makbarahnya kaum Muhajirin. Qala ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Idza kana al-ma'u kullataini. Ketika ada al-ma'u air kullataini ialah sampai 2 kullah, lam yahmil maka air tersebut tidak menanggung al-khabatha terhadap najis. Bi fathil mu'jabah wal muahhadah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, matan yang lain, bukan lam yahmil khabatha tapi lam yanjus. Ya, tidak najis kalau sampai 2 kullah. Kata Abdullah bin Umar, lam yanjus. Akhraja telah mengeluarkan terhadap hadis ini al-arba'atu, ialah imam yang 4. Imam yang 4 itu adalah siapa? Imam yang 4. Imam yang 4 adalah selain imam 3 yang pertama, yaitu Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan Nasai. Ini dikeluarkan oleh imam 4 tadi. Waswaha, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Siapa itu Ibnu Huzaimah? Sudah kita bicarakan kemarin. Wal Hakimu, dan juga disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah Al-Imam Al-Kabir, Imamul Muhaqqiqin,
Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi, yang dikenal dengan Ibnul Bai', Shahibut Tasawuf, banyak tulisannya. Al-Hakim ini, atau ya Al-Hakim ini dilahirkan tahun berapa? Tahun 321 Hijriah. 321 Hijriah. Untuk mendapatkan hadis ini beliau sampai ke Irak, ya. Pada waktu itu umurnya umur 20 tahun. Beliau belajar hadis dari lebih dari 2000 syekh, Masya Allah, dari 2000 guru. Banyak hadis Al-Hakim. Hadis Al-Hakim pernah diriwayatkan, dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, Abu Ya'la, Al-Khalili, Al-Baihaqi, dan beberapa hadis yang lain, ya. Banyak tulisannya ini Al-Hakim ini. Menulis Al-Mustadrak, Tarikh Naisabur, dan lainnya. Beliau wafat di bulan Safar tahun 405 Hijriah. Dan juga hadis tadi disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hafidz Allamah Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad Ibnu Hibban, Shahibut Tasawuf, banyak tulisannya Ibnu Hibban ini. Ibnu Hibban itu min fuqaha iddin, muhaddis sekaligus fuqaha. Waduh, hebat beliau. Wa huffadzil athar, termasuk bagian dari penghafal athar sahabah. Aliman bitib, ahli ilmu pengobatan, wan nujum, dan ilmu astronomi. Ya, dan ilmu perbintangan, ya, ilmu nujum, wa fununil ilmi, dan beberapa fan ilmu. Ibnu Hibban ini menulis Al-Musnad As-Sahih, menulis At-Tarikh, menulis Kitabud Du'afa. Allah, ya. Al-Hakim berkata, Ibnu Hibban ini bagian dari awa'iyatul ilm, talinya ilmu, wal fikhi wal wa'dhi min uqla'ir rijal. Waduh, hebat, ahli ilmu, ahli fikih, ahli lughah, ahli mau'izah, dan orang yang cerdas akalnya. Wafat pada bulan Syawal tahun 354 Hijriah. Pada waktu itu Ibnu Hibban ini berumur 80 fi 80. Berapa ya? 80 tahun, ya. Kemudian maksudnya apa ini? Air ketika sudah sampai 2 kullah tidak akan najis. Ya, artinya kebal air itu. Kalau sudah sampai 2 kullah, ada najis jatuh, kalau air itu tetap murni dalam mazhab Syafi'i, artinya tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah, tetap atas kemurniannya, meskipun dijatuhi benda najis, perkara najis, maka air tersebut tetap tahirun mutahhirun. Ya, kalau berubah beda lagi, ya najis. Kalau berubah beda lagi. Maksudnya kalau tidak berubah, kebal artinya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Abi Hurairah itu siapa? Kita sudah baca kemarin, ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? La yautasilu, tidak boleh, la yautasil, dilarang, tidak boleh membasuh, ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'i, di dalam air, ad-daimi, yang sedang diam, ad-daimi, yang tidak mengalir, as-sakin ar-raqid ini, wa huwa junubun, sedangkan salah satu dari kalian pada waktu itu dalam keadaan junub. Jadi kalau ada air diam, tidak mengalir, tertampung dalam satu bejana, misalnya satu wadah, kita junub, kita jangan mandi cebur di situ kayak mandi di kolam, jangan, kalau dalam kondisi junub. Ini hadis riwayat Abi Hurairah. Wa huwa junubun. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis ini Muslimun, siapa? Yaitu Imam Muslim. Wal Bukhari, dan adapun lafaz yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari ialah la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yaghtaslu fi. La yabulanna, sungguh tidak boleh kencing. Ini kalau lafaznya Bukhari, tidak boleh kencing ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'id daimi, di dalam air yang diam, alladzi yajri, yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu, kemudian salah satu dari kalian membasuhi diri fihi, di dalam air tersebut. Jangan, kalau air yang enggak mengalir, jangan cebur lalu kencing dalam terus membasuhi fisiknya di dalam air tersebut, jangan. Wali Muslimin, dan lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim sama, tapi minhu, ada lafaz tambahan minhunya. Kalau
lil Bukhari kan summa yaghtasilu fihi, kalau yang dimiliki oleh Muslim summa yaghtasilu minhu. Beda penulisan. Tidak pakai fi tapi pakai minhu. Wali Abi Daud, kalau lafaz yang dimiliki oleh Abi Daud ada tambahan wala yaghtasil fihi minal janabah. Salah satu dari kalian tidak boleh membasuh dirinya, memandikan dirinya fihi, di dalam air yang diam tersebut, minal janabah, dengan niatan mandi besar, mandi dari junub. Jangan. Jangan ceburlah wong air diam, al-ma'id daim. Kemudian ini sampai ada 3 lafaz hadis ini. Wa'an rajulin, yang keenam dari seorang laki-laki. Wa'an rajulin, dan dari seorang laki-laki sahibah yang bersahabat ya, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, naha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang antau tasila almar'atu, melarang seorang wanita membasuhi fisiknya, bifadlir rajuli, dengan sisa air dari laki-laki, sisa air pembasuhan dari laki-laki. Begitu juga awir rajulu, melarang seorang laki-laki membasuh ataupun mandi dengan memakai bifadlil mar'ati, dengan memakai air sisa dari wanita. Waliyau tarifa, hendaknya keduanya mengambil air tersebut untuk mensucikan, untuk melakukan proses pensucian pembasuhan, jami'an, bersamaan. Hendaknya. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis Abu Daud, dan siapa Abu Daud, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa isnadu, dan isnad daripada matan hadis ini adalah sahihun, ialah sahih. Sahih ya. Kemudian Abu Daud, An-Nasa'i kan sudah dijelaskan di muqaddimah kemarin, siapa Abu Daud, siapa An-Nasa'i. Jadi perempuan jangan memakai sisa laki-laki, laki-laki jangan memakai sisa perempuan. Muallifnya kitab Fathul Bari, hasyiah daripada Sahih Bukhari, mengatakan bahwa inna rijalahu thiqatun. Jadi para rawi hadis ini thiqah semua, terpercaya. Walam naqif lahu ala illatin, kami tidak memantau terhadap hadis ini atas satu illat, penyakit. Kami tidak menemukan satu penyakit pada redaksi hadis ini. Ini kata penulis kitab Fathul Bari. Kemudian hadis yang ke-7, Wa Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaghtasilu bi fadli Maimunatin, sungguhnya Rasulullah memakai air membasuh dirinya dengan memakai sisanya Maimunah, istri beliau ya, Maimunah ini, memakai sisanya Maimunah. Ini riwayat Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini lahir qabla hijrah, selisih 3 tahun ya. Beliau masyhur sekali dalam keilmuannya, bi barakatid da'wah an-nabawiyyah bil hikmah, dengan sebab barokahnya dakwah kenabian yang penuh dengan hikmah. Begitu juga wal fiqh fid din, begitu juga kemahirannya dalam bidang fikih ya, wa ta'wil, dan bidang ta'wil, tafsir. Beliau wafat di Taif tahun 68 Hijriah, fi akhir ayyam Zubair. Namun setelah matanya itu ba'da an kufa basaruhu, mengalami kebutaan. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis ini Muslimun, siapa Imam Muslim. Jadi Rasulullah memakai air sisanya Maimunah. Wa li ashabis sunan, kalau redaksi hadis yang dimiliki oleh ashabis sunan ini min hadis Ibnu Abbas, termasuk hadis Ibnu Abbas juga. Kama akhrajul Baihaqi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi fi Sunan. Wa nasabahu ila Abi Daud, dan dinisbahkan kepada Abi Daud, ialah redaksi yang berupa yughtasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Sebagian dari istri Nabi mereka membasuh dirinya, katakanlah mandilah, fi jafnatin, dalam satu wadah,
dalam satu wadah air. Faja'a, kemudian Nabi datang, liyautasilah, Nabi mandi minha, dari jafnah tadi, dari apa, wadah air tersebut yang dipakai oleh beberapa istrinya. Faqalat, maka istri Nabi berkata, apa kata istri Nabi? Ini kuntu junuban, sesungguhnya aku junub. Salah satu istrinya bilang, aku junub wahai Nabi. Wa qad tasaltu minha, aku tadi mandi membasuh fisik tubuhku dari jafnah ini. Faqala, maka Nabi berkata, bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, la junubu, tidak ikut junub, dikarenakan dipakai oleh orang junub. Kata bagian Nabi ini ya. Wa sahha, dan telah menyahihkan terhadap matan hadis ini At-Tirmidzi, ialah At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah. Disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Jadi kenapa mafhumnya di sini ialah wa amma idza jatanaba falam ya'ba bihadzal. Jadi bihadzal makna wa huwa isabatul janabah. Jadi Nabi itu memakai jafnah tersebut karena Nabi tidak junub. Seandainya Nabi junub dan mandinya mandi besar, maka tentu Nabi tidak akan lakukan ini. Jadi Nabi melakukan ini karena Nabi kondisinya tidak junub. Ini hadis disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Ya, demikian dulu ya. Kita sudah sampai pada hadis yang ketujuh ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga kita betul-betul hati kita dimasuki oleh nur cahaya sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.